Untuk menyukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai institusi terkait seperti perbankan, telekomunikasi, pelaku industri, pusat perbelanjaan, dan sebagainya, serta masyarakat sebagai pengguna. Sehingga gerakan ini menjadi sebuah gerakan rakyat yang berkesinambungan, guna lebih memasyarakatkan penggunaan alat transaksi non-tunai atau less cash society dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri mendorong peningkatan efisiensi dalam sistem pembayaran non-tunai. Seperti pembayaran tol dengan penggunaan kartu e-tol yang telah dikeluarkan oleh ketiga bank ini dan penggunaan mesin perekam data tunggal atau Electronic Data Capture atau EDC-Link secara bersama-sama sebagai alat transaksi nasabah ketiga bank tersebut. Seperti Bank Mandiri yang sepanjang Januari hingga Mei 2016 telah melayani transaksi pembayaran non-tunai bagi nasabah sebesar Rp27,2 triliun yang terdiri dari debit sebesar Rp17,6 triliun dan kartu kredit sebesar Rp9,6 triliun. Dengan transaksi penggunaan uang elektronik tertinggi disumbang dari sektor transportasi. Saat ini yang paling tinggi adalah dari sektor transportasi, khususnya dari tol. Nah itu sekarang sebulan itu transaksi e-money bisa sekitar 30 jutaan lebih transaksi. Ini jauh melebihi dari kartu kredit maupun kartu debit kalau dilihat dari sisi e-money. Yang terbaru, Bank Mandiri bersama perusahaan penyedia jasa kepelabuhan Pelindo 3 pada bulan Agustus tahun 2016 telah meluncurkan kartu e-port yang dapat digunakan di seluruh pelabuhan di Indonesia untuk memudahkan transaksi pembayaran jasa pelabuhan. E-port merupakan transformasi layanan sistem digital dan online tanpa dibatasi ruang dan waktu dalam mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai. Dengan inovasi e-port, pengguna jasa tidak perlu lagi melakukan pembayaran saat masuk pelabuhan secara tunai. Selain tanpa menggunakan uang tunai, e-port sangat efisien dan mudah diakses. Pilihan untuk menggunakan kartu sebagai upaya efisiensi, kemudian kemudahan akses, keamanan, kemudian juga modernisasi sistem otomasi adalah pilihan sekarang yang harus kami ambil, dan ini akan menjadi proses pembiasaan baru di Timur Pelabuhan. Sama halnya dengan Bank Rakyat Indonesia. Demi mendukung transaksi non-tunai, bank milik pemerintah ini bahkan meluncurkan jaringan real on time dengan peluncuran satelit BRISAT untuk memperlancar layanan transaksi perbankan, khususnya secara online, yang merupakan salah satu bentuk dukungan BRI dalam transaksi non-tunai. Satelit BRISAT yang merupakan satelit satu-satunya di dunia yang dimiliki jasa perbankan diawasi selama 24 jam di Satelit Operation Control yang berlokasi di Jakarta dan Tabanan, Bali. Kita punya tim yang bekerja shift 24 jam. Tugasnya adalah memonitor data telemetri yang diturunkan dari satelit, di mana data telemetri itu menginformasikan kesehatan dari satelit BRISAT kita, baik itu dari subsistem power, attitude-nya, maupun dari temperatur dan sebagainya, sehingga kita bisa memastikan bahwa satelit BRISAT selalu dalam kondisi optimum. Saat ini sesuai dengan orbit yang ditetapkan, kita ada di 150,5 bujur timur, kurang lebih di atas Papua ya.
diadakan untuk memberikan servis layanan khususnya di dalam mengembangkan layanan digital banking di Indonesia. Ya. Kita tahu bahwa ke depan layanan perbankan itu kalau tidak menggunakan teknologi itu akan ketinggalan. Dengan kehadiran satelit BRISAT, seluruh nasabah di desa dapat dijangkau dengan lebih efektif, tidak lagi bertransaksi menggunakan uang tunai, namun dapat menggunakan electronic banking center dan SMS banking. Sedangkan di kota-kota besar, digital banking hadir menggantikan transaksi tunai. Program lain yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyukseskan KNNT antara lain Kampus Less Cash Society, yakni memperkenalkan transaksi non-tunai kepada generasi muda sebagai motor penggerak untuk meningkatkan transaksi ini. Beberapa kampus yang telah melakukan implementasi program ini antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, IPDN, Universitas Sriwijaya, serta Universitas Sumatera Utara. Bank Indonesia juga mendorong penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Salah satu bentuk implementasi model bisnis bantuan sosial non-tunai adalah kerjasama dengan Himpunan Bank Negara dan agen I-Warung, kelompok usaha bersama program Keluarga Harapan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Bagi bank penyalur, integrasi bantuan sosial akan dilakukan dalam satu rekening, serta data disimpan secara nasional. Model bisnis ini akan diperluas dengan melibatkan institusi atau lembaga lainnya, sehingga dapat mendorong keuangan inklusi di Indonesia. Sistem pembiayaan transaksi non-tunai mulai menjadi basis pembiayaan di daerah. Seperti yang dijalankan oleh DKI Jakarta sebagai kota pilot proyek Gerakan Nasional Non-Tunai. DKI Jakarta pertama kali menjalankan sistem transaksi non-tunai dengan mewajibkan seluruh rekanan pemerintah Provinsi DKI melakukan transaksi melalui perbankan.